Bunga harum merkah menyeluruh, buah nangka dibeli, dimakan 2 kupas. Bersama Arif dan Silaban Orlanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Thomas, berbagi tips kesehatan olahraga. Belik Wini bersama abangku Somad dan Tino Sinaga. Kali ini kita berbicara tentang waktu yang tepat untuk berolahraga. Bapak Ibu sekalian, kesadaran masyarakat akan pentingnya berolahraga itu semakin besar. Sekarang makin banyak orang yang mulai ingin meraih sebanyak-banyaknya manfaat daripada olahraga. Sehingga tidak sedikit yang mempertanyakan kapan waktu yang tepat untuk berolahraga agar manfaat yang diperoleh lebih dapat maksimal. Bapak Ibu sekalian, sebenarnya tidak ada patokan pasti kapan waktu yang tepat untuk berolahraga. Pasalnya olahraga yang dilakukan pada pagi dan sore hari atau malam hari memiliki kelebihan masing-masing dan tetap membawa manfaat bagi kesehatan tubuh. Yang pertama, kalau kita berolahraga di pagi hari, bagi sebagian orang adalah sebagai waktu yang tepat untuk olahraga bagi mereka yang berjadwal padat, ya. Padat mungkin kerja di siang hari itu tidak sempat olahraga, sore pun tidak sempat olahraga. Jadi karena padat, maka pagi dianggap tepat bagi mereka, ya. Sehingga alasan pagi hari juga ada karena udara masih segar, ya. Nah, jadi ada yang alasannya udara segar, ya. Terlebih lagi jika olahraga itu dilakukan di luar rumah, itu lebih segar lagi udara, ya. Ini memang merupakan salah satu kelebihan daripada olahraga di pagi hari. Nah, masih ada kelebihan-kelebihan yang lain yang akan saya sebutkan di sini. Kelebihan olahraga di pagi hari, Bapak Ibu sekalian, yang pertama adalah membuat tubuh lebih berenergi. Ya, jadi kita lebih berenergi dengan rangsangan olahraga di pagi hari sehingga kita lebih fresh di siang hari. Kemudian olahraga di pagi hari itu dapat meningkatkan mood, ya, atau suasana hati, ya. Jadi kita menjadi moodnya senang, ya, karena pada pagi hari itu, ya, yang dilepaskan adalah hormon endorfin, ya. Jadi sepanjang hati kita senang, itu sebetulnya yang dilepaskan adalah hormon endorfin, ya. Pada waktu kita merasa bahagia, hormon endorfin inilah yang banyak keluar. Oleh sebab itu, maka dirangsang salah satunya dengan cara olahraga di pagi hari agar hormon endorfin ini meningkat, ya. Kemudian yang ketiga, ya, bahwa kelebihan olahraga di pagi hari itu dapat meningkatkan metabolisme tubuh, ya. Sehingga kalori yang terbakar menjadi banyak, ya, dalam olahraga itu, ya. Kemudian cenderung, ya, dalam upaya orang untuk mengurangi berat badan misalnya, mengurangi lemak itu karena salah satunya adalah diawali dengan membakar kalori dulu sebelum lemak ikut terlibat secara maksimal, ya. Kemudian yang keempat, ya, kelebihan olahraga di pagi hari membuat pola hidup itu menjadi lebih sehat karena olahraga, ya, di pagi hari, ya, cenderung akan memilih mengkonsumsi makanan yang lebih sehat di siang hari dan malam hari, ya. Jadi olahraga di pagi hari maka cenderung pelakunya akan berupaya untuk makan yang lebih hati-hati lagi karena sudah merasa berupaya keras olahraga dan berusaha pula dia akan mengimbangi dengan makanan yang memang betul-betul sesuai agar kondisi tetap stabil, baik itu berat badan maupun kondisi lainnya. Jadi ada pengaruhnya. Sudah berolahraga, kemudian akan merubah pola makan biasanya sehingga apa yang dilakukan terjaga. Kemudian olahraga di pagi hari akan dapat meningkatkan performa kerja atau penampilan kerja, ya. Karena olahraga pagi hari terbukti meningkatkan konsentrasi dan kemampuan mengambil keputusan. Nah, jadi kalau kita mau fresh itu diusahakan
sedikit mungkin disempatkan olahraga di pagi hari agar penampilan kita untuk melakukan aktivitas hari itu bisa lebih fresh dengan meningkatnya konsentrasi kita. Kemudian olahraga di pagi hari yang berikutnya adalah mengontrol ya. Nah, bisa mengontrol nafsu makan ya. Jadi dengan kontrol nafsu makan tadi diharapkan bisa dapat menjaga berat badan, bisa menurunkan berat badan. Nah, jadi jika ingin menurunkan berat badan, kita dapat berolahraga di pagi hari dengan kondisi perut kosong. Ya, jadi kalau bisa olahraga di pagi hari itu perut kosong. Nah, asal memang kita memang kuat. Ya. Kalau tidak kuat jangan dipaksa ya. Kenapa olahraga di pagi hari itu lebih bagus perut kosong? Karena akan dapat membakar 20% lemak di pagi hari ya. Nah, dibanding dengan sarapan. Kalau kita sarapan maka lemak itu tidak mudah terbakar, kan memang sudah ada memang lemak yang memang kita miliki. Kita berusaha untuk membakar lemak, ternyata kita sarapan duluan. Nah, itu berarti kita akan kurang mengefisiensikan program kita untuk menurunkan berat badan. Oleh sebab itu, upayakan di pagi hari itu jangan makan dulu. Kemudian bagaimana kalau olahraga di malam hari atau sore hari ya? Itu sebenarnya waktu yang tepat juga. Biasanya olahraga di sore hari itu cocok untuk melepas stres ya, habis pulang kerja ya. Jadi cocok untuk olahraga ya. Sebagian orang yang tidak sempat berolahraga di pagi hari akan memilih melakukan olahraga di sore hari atau malam hari. Jadi kita memilih di sore hari atau malam hari tidak perlu khawatir ya, karena keduanya bisa menjadi waktu yang tepat untuk berolahraga. Ada beragam kelebihan dan manfaat dari berolahraga di waktu ini atau di waktu sore dan malam hari ini. Antara lain yang pertama ya, olahraga sore dan malam itu cocok ya, terutama sore tadi ya, karena saat itu otot-otot berada pada kondisi yang ideal untuk berolahraga ya. Karena pada sore hari itu suhu tubuh juga meningkat ya, dan dapat menghangatkan otot. Nah, jadi cocok ya, karena siap sudah otot kita pada sore hari ya, tubuh dalam keadaan hangat ya. Kemudian sore itu suhu juga meningkat. Nah, jadi otot itu akan bekerja lebih optimal sebetulnya. Kemudian yang kedua, kelebihan olahraga di sore hari ya, bisa dilakukan oleh siapapun sebetulnya ya, dengan intens ya. Karena pada sore hari ya, kekuatan daya tahan saat berolahraga lebih tinggi dibandingkan dengan pagi hari. Jadi energi kita itu sebetulnya itu fokus kuat di sore hari secara teorinya ya. Jadi olahraga sore hari itu bagus untuk olahraga bagi orang-orang yang paginya sibuk kemudian pulang kerja berolahraga. Kemudian yang ketiga, ada keuntungan lain karena banyak yang suka berolahraga ya, misalnya seperti kita sering berolahraga di tempat-tempat umum ya, banyak teman ya. Artinya bisa bersosialisasi di saat itu ya. Karena banyak orang yang memilih melakukan olahraga di sore hari ya, atau malam hari setelah beraktivitas karena kesibukan pagi, sehingga banyak berkumpul di sore hari. Jadi bisa bersosialisasi karena olahraga di sore hari. Yang keempat ya, olahraga sore hari itu menghilangkan stres sehingga dapat membuat pikiran kita tuh rileks. Setelah melakukan pekerjaan yang begitu banyak di pagi hari dengan pelajaran yang begitu padat bagi siswa mahasiswa ya, dengan aktivitas yang tinggi bagi seorang pencari nafkah, maka di sore hari itu olahraga dapat membantu menghilangkan stres ya. Kemudian kelima ya, karena sore hari ini kondisi kita tadi lebih bagus ototnya ya, lebih siap, maka kita bisa melakukan olahraga yang membutuhkan kecepatan tinggi ya. Karena pada sore hari sebetulnya tubuh kita tuh lebih lincah ya, dan lebih tanggap terhadap reaksi ya.
Jadi pada sore hari itu kelebihan itu ya. Tadi ototnya sudah siap, kemudian di sore hari itu tubuh juga memang lebih lincah dan lebih tanggap terhadap reaksi. Kemudian yang terakhir ya, sebenarnya banyak, saya kalau panjang-panjang nanti malah kita tidak bisa melakukan. Yang terakhir adalah penggunaan energi pada waktu sore hari itu cenderung lebih efektif ya. Karena pada sore hari oksigen diserap oleh tubuh dengan cepat daripada pagi hari. Jadi penyerapan oksigen itu sebetulnya Bapak Ibu sekalian itu lebih cepat pada waktu suasana di sore hari ya. Namun demikian Bapak Ibu sekalian, memang sampai saat ini tidak ada bukti penelitian yang menjelaskan tentang waktu yang tepat untuk olahraga. Itu yang perlu kita ingat. Hal ini karena setiap orang memiliki ritme sirkadian ya. Artinya ritme sirkadian tubuh yang berbeda. Ritme sirkadian itu adalah ritme yang mengatur keadaan fisik kita ya, keadaan mental kita, perilaku kita dalam 24 jam. Seseorang bisa saja merasa lebih energik dan lebih kuat untuk berolahraga di sore hari dibandingkan dengan pagi hari, atau sebaliknya ada yang merasa lebih energik berolahraga di pagi hari ketimbang sore. Nah, itu sifatnya individual ya. Kita bisa menentukan waktu yang tepat untuk olahraga sesuai dengan ritme sirkadian tubuh dan kenyamanan kita masing-masing ya dalam melakukannya. Setiap orang punya kenyamanan yang berbeda ya. Ada yang mau sore, ada yang malam, ada yang siang. Itu yang disebut dengan ritme sirkadian, yaitu mengatur ya keadaan fisik, mental dan perilaku kita dalam 24 jam, sehingga masing-masing orang akan punya perbedaan waktu yang nyaman untuk melakukan sesuatu. Salah satunya adalah olahraga. Nah, Bapak Ibu sekalian, dengan kondisi olahraga pagi, sore, malam, sebetulnya kita juga harus mengimbangi diri kita dengan makanan yang bergizi. Salah satunya adalah makanan yang banyak mengandung vitamin C yang berasal dari buah-buahan ya. Kadangkala memang ada orang-orang yang mengkonsumsi tablet ya. Kalau saya menganjurkan, upayakan memang vitamin C itu melalui makanan yang alami ya. Kalau memang makanan 4 sehat 5 sempurna sudah cukup di rumah, maka suplemen itu sebetulnya kurang diperlukan. Karena vitamin C itu juga kalau berlebihan dibuang oleh tubuh. Nah, jadi dengan makanan 4 sehat 5 sempurna, insya Allah terkandung juga vitamin C. Demikian tips atau uraian dari saya tentang waktu yang tepat untuk berolahraga. Salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.